Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu al-Hakim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surganya Allah itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Aktsaru ma yudkhilul jannah ay min aktsari asbabi dukhulin nasil jannah. Jadi sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Jadi seakan-akan hadis ini isyarat bahwa untuk seseorang itu masuk ke dalam surga, ia harus memiliki hubungan yang baik kepada dua sisi. Jazakallahu khair. Yang pertama adalah kalimat taqwallah, isyaratun ila husnil muamalati ma'al khaliqi bi ayyati jami'a ma amarahu bihi wa yantahi amma naha anhu. Wa husnul khuluq isyaratun ila husnil muamalati ma'al khalq. Wa hatanil khuslatani mujibatan lidukhulil jannati wa naqiduhuma lidukhulin nar. Kalimat taqwallah adalah isyarat supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya sering para khatib mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Berarti ini hubungan antara kita dan Tuhan. Jadi apa yang Allah suruh gawi, apa yang Allah larang tinggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika beliau masih kecil, suatu hari Nabi pernah mengajarkan beberapa pesan. Ujar Nabi, "Ya gulam, u'allimuka kalimat." Aku ajarkan ya Nabi kepada ikam beberapa kalimat, beberapa pesan, ingati ini. Yang pertama ujar Nabi, ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Maksud menjaga Allah, ay ihfaz hududallah, jaga batas-batas yang Allah telah buat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi katakan, ala likulli malikin hima, setiap raja itu memiliki batas yang kita kada boleh langgar. Bila batas itu dilanggar, jangan salahkan orang bila menindak kita. Allah itu memiliki garis batas yang hamba itu kada boleh lampaui. Lalu dikatakan, wahimallah maharimuhu, dan batas itu adalah apa yang Allah haramkan. Singkatnya, jagalah hukum-hukum yang Allah telah tetapkan dan jangan dilampaui. Niscaya Allah akan menjaga kamu dari kesusahan di dunia dan azab di akhirat. Dan ingatlah Allah di waktu pian lapang.
maka Allah pun akan membantu serta menolong pian di waktu pian susah. Ini kadang-kadang kita bila waktu susah ingat kita lawan Tuhan, lalu rajin aja sembahyang. Lalu ada aja mengetok rumah guru, Assalamualaikum guru aja. Bila tak kena susah deh. Bila tak kena nyaman, terbanyak lalainya daripada ingatnya. Nah itu kadang-kadang kita bilanya sudah nyaman, turun ke majelis jarang. Karena hal-hal yang nyaman tadi melalaikan kita dari itu. Kalau sudah susah, ya hari kada majelis sudah datang terus ke rumah guru, anak hari-hari ablang. Sudah susah. Mestinya di waktu nyaman kita ingat lawan Tuhan. Jangan melalaikan segala kewajiban dan bantu orang-orang susah. Percaya aja di waktu pian sulit Allah kada akan biarkan sendiri dalam kesulitan itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah selalu hubungan kamu dengan Allah, jaga hukum-hukum Allah, jaga batasan-batasan yang Allah telah buat. Niscaya kamu akan temukan Tuhan selalu berada di depanmu, artinya membimbing kamu dalam setiap keadaan. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jaga. Nah ini juga yang ada di hadis Abu Hurairah ini, jaga hubungan dengan Tuhan. Itu yang dimaksud takwa. Takwa. Yang kedua, ada kalimat husnul khuluq, berakhlak yang baik. Nah, akhlak baik ini kaitannya antara kita lawan orang. Berarti selain hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik ke samping juga, ke kawan. Disuruh kita untuk berakhlak yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, ujar Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafahum bi ahlih. Ay inna min akmalil mu'minina imana ahsanahum khuluqan wa altafahum bi ahlih. Orang yang paling sempurna imannya, beiman cuma sempurna bila hendak mengetahui iman sempurna atau kada, dia adalah orang yang paling baik akhlak dan paling lembut perlakuan terhadap keluarganya. Lembut, kada kasar lawan keluarga, lawan bininya kada kasar, lawan anaknya kada kasar, lawan orang pun berakhlak baik. Dan ini tanda bahwa orang itu memiliki iman yang sempurna. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi katakan, la ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ujar Nabi, apakah kalian mau aku beritahu kalian siapa orang yang paling aku cintai? Namun kita mengaku dengan cinta dengan Nabi, ya memang harus cinta kita lawan Nabi. Tapi mun sawat Nabi mengaku cinta lawan orang itu, ikam tahu ajar Nabi siapa orang yang paling ku cinta. Amun cinta semuanya, tapi yang paling ku cintai dan orang yang paling parah kedudukannya dengan aku di hari kiamat.
aku cintai inya tempatnya pun parak lawan aku. Kita jakanya kawa adalah ada ulama besar datang ke wadah kita hendak tuh berparak lawan Sayyidina jakanya kawa, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Maka siapa orang yang dekat, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Semakin baik akhlak seseorang, semakin parak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain tadi yang paling banyak masukkan orang ke surga apa? Takwa dan akhlak yang baik. Di dalam riwayat lain beliau ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Ada dua juga. Qala al-fam wal faraj. Yang pertama mulut, yang kedua kelamin. Gara-gara mulut dan kelamin, itu yang paling banyak juga menyebabkan orang masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ujar Nabi, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, ujar Nabi, menjaga apa yang ada di antara, maksud dua adunya ini maksudnya lidah lah. Barang siapa bisa menjaga lidah dan menjaga kemaluan dari apa yang Allah haramkan, muntung jangan menggibah orang, jangan memfitnah orang, kelamin pun jangan melakukan zina, aku jamin nabinya masuk surga. Aku jamin, Nabi itu jamin. Karena terkadang berapa banyak orang itu binasa gara-gara mulut kan. Zaman sekarang ini nampak benar emosi yang tidak terkontrol itu ujung-ujungnya malah nyesal. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata, ujar Sayyidina Ali, amarah itu awalnya gila, akhirnya nyesal. Amarah itu awalnya gila, akhirnya nyesal. Coba lihat orang bila sudah sarik kada terkontrol, iya kayak orang gila, minimal kerasukan lah. Kayak orang kerasukan, bah hampur, bah hancur, ada barang di tangan banting, mbak sudah sadar nyesal, rusak barang, keluar pulang duit nukar. Jadi amarah itu maulah orang jadi kayak gila.
gila awalnya besok sadar nyesalnya mereka lagi padahal jakanya kada sarik kada tak keluar duit pacang mengganti nu karena itu nah kawan nukar barang lain ngitu pulang dibaiki itulah marah la ilaha illallah. Pikiran manusia ini kadang-kadang kada semua lapang. Jadi apabila ada sesuatu yang mengolah amarah kita tuh terpancing bawa untuk hal-hal yang lain yang kita lupakan yang memancing amarah kita tuh. Ya orang bawa batanang tuh, bawa baca buku kah, bawa berzikir kah, nang kira-kira konsentrasi pian terpakai untuk yang lain, bukan untuk memikirkan sumber masalah aja. Kalau ada pusangnya nabi akhirnya, maka amarah itu bila diumpatakan hati ini umpat panas berjolaknya, berjolak. Orang apabila itulah nangis terharu, gembiranya gembira sampai titik banyu matanya tuh dingin. Tapi orang apabila amarahnya memuncak nangis air matanya tuh panas, banyu mata aja kan sama, panas banyu matanya tuh, menggelegak hatinya tuh daripada amarahnya tuh. Nah lalu amarah itu membawa lidah untuk kada terkontrol juga akhirnya, lalu macam-macam untung bependar ya. Nah berapa banyak orang yang tidak terlalu panjang berpikir sebelum bicara akhirnya maulahnya nyesal. Jadi lidah itu perlu dijaga. Kadang-kadang ulun memperhatikan guru-guru di Martapura itulah, mereka itu cenderung pendiam, diam. Dirinya bertemu tuh diam. Bahkan ada sebagian guru-guru itu, apalagi jar abah dahulu, ada sebagian guru tuh bila kita beelang wadah sidin, bila kita kada mulai pandai sidin berdiam aja, diam kayak tunduk sidin. Bila kita takuni jawab sidin, seperlu sidin menjawab berdiam. Tapi kada juga sidin manu menyuruh kita boleh jaka setengah jam tuh kita kada bersuara, setengah jam di sini kada suara. Tapi bila di kelas berbeda, bila di kelas mereka akan jabarkan sesuatu tuh seakan-akan sidin tuh kada bakal berhenti untuk membicarakan ilmu itu. Dan banyak di Martapura tuh bahkan sampai zaman ulun pun ulun menemui guru-guru nang apabila di kelas itu bila bepandir tuh rasanya waktu nang ada tuh kada cukup. Tapi bila sudah di luar itu sidin kada banyak bicara, berdiam aja. Jadi dalam hal-hal begitu kadang-kadang ada guru tuh di luar kelas penggaya badar, kekayaan dengan murid, tapi bila dalam kelas tenang. Jadi macam-macam kita melihat model guru-guru itu. Bahkan tetapi hampir rata-rata guru itu cukup keras apabila belajar hadis. Ada di antara guru kita bila sudah kita belajar hadis itu, nah, jauh sama sekali bepender, jauh sama sekali bepandiran. Kita model kayak melamun aja digebrak sidin meja, brak meja digebrak. Maksud sidin ikam sidin kubacakan hadis Nabi ini berarti seakan-akan Nabi bepandir. Kenapa jadi kita dilalaikan oleh nang lain? Itu sama bila Nabi itu bepandir muha kita lain. Nang dibaca tuh hadis Nabi. Gak kesar gedaguyan meja pada. Cukup keras kita dididik tentang nangka itu. Bila hadis Nabi kita jangan bepandir. Bila hadis Nabi itu dibaca jangan bepandir kita. Dan pusatkan perhatian kita kepada hadis Nabi itu. Ini nang Imam Bukhari itu sampai berjalan berbulan-bulan demi mencari satu hadis. Dan ulun menemui juga alhamdulillah. Dulu abah pernah berkisah. Dan alhamdulillah bertemu dengan guru yang apabila sidin mengajar fikih, lalu kita ini kan kadang-kadang murid ini kada semua nangkap di saat itu. Kadang karena cepatnya sidin menjelaskan, begitu lancar mulut sidin itu berbicara tentang ilmu, jadi kita tuh kadang keteteran mau empati. Nangaran kita kada jelas, kenapa takun kehiga apa jar sidin tadi anu, nah kawan dehiga di made anu jar sidin tadi anu. Nah bila sidin melihat itu apa nang ada di hadapan sidin himpatkan sidin. Hendak itu penghapus, hendak itu
anu apa aja di hadapan saya simpatkan langsung. Jadi mun masih ditagur itu masih mending kita. Ikam saya. Yang menjelaskan tuh yang dihigai ikam kan yang di muka nih saya. Itu tuh kalimat itu sebenarnya tampaknya keras, tapi itu mendidik kita. Mendidik kita. Ada nang kayak itu guru-guru tuh. Jadi ujar Abah Bahari di mata Puratuja ada guru Abah Bahari sandal tuh higawak. Apabila murid ini waktu belajar tuh lah jangan kenang bepandai tadi aja bila belajar pindah kayak itu nah. Ada geliat atau Abah lagi asik belajar tuh kira semat nah. Akhirnya semat kira. Sandal tuh Abah dihimpatakan saja. Sampai kayak apa caranya murid itu merasakan kenikmatan di dalam menuntut ilmu itu. Kan ilmu itu nanti kan ada nangka itu. Bahkan ada juga ulama itu kadang-kadang selama menyampaikan ilmu kadang mau bersila. Syekh Abu Bakar bin Salim bahkan sepanjang hidup kada pernah bersila. Bersandar pun kada pernah. Syekh Abu Bakar bin Salim kada pernah bersandar, kada pernah bersila. Sin itu selama hidup duduk tuh kayak ini nah. Di dalam sembahyang atau di luar sembahyang bila menghadapi tamu gitu kayak ini duduk. Selalu begini. Ditanya orang kenapa pian kada bersila, kada bersandar? Ujar Sirin tidak pantas bagi seorang hamba untuk bersantai-santai di hadapan Tuhannya. Kayaknya kayak ini kan santai kayak kalau kita kenapa Pak kelas kita awam ini kan apa Bang? Cuma kelas orang kayak itu bayangkan jaka kayak ini kan dibanding santai gitu lebih sandar kades seorang hamba itu di hadapan Tuhannya kada kayak itu. Coba bayangkan Ben, bila isi maaf nih, maaf asisten rumah tangga, mustinya dari jam 7 Sirin atau setengah 8 begawi kan sampai jam 11 katakan karena juhur istirahat. Nah mestinya jam 10 tuh memasak segini orang di rumah. Nih gak ada Sirin asik duduk. Kita cari mana aja kita si Mbok. Si Mbok ini mana? Bemasak kada, rumah kada besapu. Dicari sekalinya Sirin di teras asik duduk nah berokok. Di jam nang harusnya begawi. Santai kayak rumah Sirin jelagin kayak itu Syekh Abu Bakar. Pantas saja Syekh Abu Bakar bin Salim ketika Allah memandang hambanya dan Allah memiliki tuntutan-tuntutan yang hamba itu belum tentu bujur melaksanakan tuntutan itu, lalunya santai. Itu pandangan orang begitu, tapi lah di satu sisi kalau kayak kita deh mungkin disepahari dimaklumi Tuhan Jepang juga. Itu nih seorang muqarrabin lain juga, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi macam-macam guru tuh kayak coba intinya kita murid itu kayak apa lawan perguruan tuh menata hati untuk selalu husnudzon lawan guru. Bahkan kita tuh belum sampai lagi ke taraf mudahan kawa sampai ke taraf orang yang bujur-bujur fana lawan gurunya. Kayak apa gerang orang fana lawan guru tuh? Pana lawan guru tuh karam dicinta atau mendak foto di rumah kada kayak itu. Cinta tuh kada kayak itu jar Habib Ali Habsyi. Cinta itu jar Habib Ali Habsyi. Yang bujur cinta itu adalah ketika kita melihat kebaikan guru lawan kita, cinta kita kada bertambah. Begitu aib Sirin terbuka, cinta kita kada berkurang. Itu jar Habib Ali Habsyi cinta tuh. Kebaikan Sirin kepada kita kada maulah cinta kita bertambah, aib Sirin terbuka di hadapan kita kada maulah cinta kita berkurang. Sedikit hati itu kada bergeser. Itu cinta ya Ali Habsyi. Bila orang sampai ke tahap itu baru inya bujur-bujur mendapatkan sir dari gurunya dia. Oh bisa kakak itulah laki bini Bang. Karena pastinya bisa menerima kesalahan bini dan aib bininya tutup. Kayak itu juga bini melihat kesalahan laki, aib lakinya tutup. Cinta itu yang mulai menutup. Jika bisa tuh cinta antara laki lawan bini, bisa juga cinta tuh antara murid lawan guru. Menyapa dikatakan cinta itu membutakan, benuli kan, buta dari aibnya, tuli dari aibnya.
Yang penting kita jangan i'tirat lawan guru-guru kita tuh. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tasa'unan nas bi amwalikum. Ujar Nabi, kamu tidak akan pernah bisa untuk membagi rata hartamu kepada semua manusia. Sebanyak apa sih hartamu? Kada kawa juga memberi makan orang sesama rindaan. Kamu mungkin tidak bisa untuk memberi makanan kepada semua orang, tetapi ujar Nabi, kamu mampu untuk menampakkan wajah manismu di hadapan setiap orang. Artinya wajah itu jangan merangut. Wa husnu khuluqin, dan juga akhlak yang baik. Jadi akhlakmu yang baik itu bisa kamu berikan kepada siapapun ketika hartamu tidak cukup untuk diberikan kepada mereka. Tapi akhlak yang baik itu bisa diberi dengan wajah yang murah senyum. Nggak ada perangutan tuh muha perangutan. Nyamuk beparak karena menggigitnya kada jadi. Perangutan mana muha? Beliung nyamuk. Hidup jaguru bahari di Martapura jadi susumpahan binatang. Di antaranya ya guru pelit bener jadi orang. Kucing aja menyumpah. Apa mencirin tulang aja kada berasa lagi, habis dikucup badan. Tulang tuh kan ada rasanya lagi. Sumpah kucing, mamuk kucing di luar. Saking anunya jauh sama sekali. Nah, babari makanan non kucing, tulang nang ada tuh kada berasa lagi, hambar. Orang biar kada tapi bunga semua ada kada. Ya bunga itu relatif bang lah. Ya ada juga orang tuh bila Indonesia di ketujuh nang menceronong muha. Enggak orang bungas. Amun orang luar negeri itu nya malah ketujuh nang mencari bini ke orang Indonesia pulang. Tata balik-balik. Mungkinnya buyak kalau melihat nang menceronong. Ada kita kan kayak apa caranya jarmuha nang kayak, jadi itu nang kadang-kadang maulah kada bersyukur tuh. Muha seorang nih kada bisa jarang disyukuri. Jangan melihat muha Arab kalau. Muha India dilihat, mancung hidung orang, tinggi awak orang putih. Nang itu dilihati. Padahal Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Udah bunga saja berataan sudah. Cuma relatif masing-masing. Ada nang terpanjang sedikit hidung, ada nang ya macam-macam dari mun pian melihat ke orang nang lain akhirnya kada tahan lagi muha seorang, kada tersyukuri lagi. Intinya orang tuh biar kada putih tapi penyenyum aja, orang nyaman benar melihat. Senyum, orang bila itu senyum, nyaman mana kita melihat. Tapi mun sudah merangut, perangutan tuh. Jadi Allah Ta'ala sudah menciptakan kita ini sempurna, benar sudah. Sempurna menurut Tuhan, makanya Allah ciptakan kayak itu. Berarti bagi orang itu sempurna itu dalam pandangan Allah Ta'ala.
Jangan mengharap kayak orang, mun kayak orang belum tentu baik bagi kita. Mikir kenapa ajar muha aku hirang ya. Ada orang mancung ke dalamnya, keluar ke dalam mancungnya, ke dalam. Apakah dia kakak itu dipikirakan? Syukur-syukur juga Allah menciptakan muha seorang nang kayak ini, nah kayak orang juga, beda di manjung, beda di warna aja. Jadi melihat itu jangan nang bungas, akhirnya kan tersyukuri muha seorang. Coba sekali-sekali pian lihat muha timpakul. Timpakul muhanya kotak. Kotak muha timpakul, lihati muhanya kayak apa? Oh, alhamdulillah Allah kan diciptakan muhaku kayak itu, najakannya kayak timpakul tuh bah, kayak alien kita. Bilanya Allah hendak kawai, Allah menciptakan berhuruf muha manusia di timpakul, muha timpakul di manusia. Tapi Allah ciptakan manusia itu sempurna, dan paling sempurna. Bentuknya, letaknya. Kayak apa Allah menciptakan hidung manusia itu lubang di bawah. Coba mun lubang dibalik ke atas. Kadang kelamas bila hujan. Ada sawat betaduh lamas sudah. Jadi semua penciptaan Tuhan ini kalau dipikir-pikir subhanallah. Itu menanu kita, makanya kita wajib melibatkan Tuhan itu dalam setiap hal ehwal kita. Bilanya pian bersin sadari aja bersin, kita bersin. Secara otomatis mata kita tuh menutup. Langsung para ahli-ahli kesehatan mengatakan itu salah satu karunia yang besar dari Tuhan. Jika ibarat alat canggih itu otomatis. Karena kenapa? Karena apabila kita bersin lalu mata tuh tahan dibuka, mata pian bisa buta. Jadi bersin kuat, mata tuh terus pasti tutup. Sekarang pian kada percaya, sekali-sekali bersin mata buka karasi gitu nah. Sebuta mata pian. Banyak hikmah yang Allah Ta'ala ini subhanallah. Orang berhubungan badan laki bini sampai keluar mani nyaman kalau tuh. Sekalinya adang menggerutu, anu jar larangnya jujuran ibaratnya. Larangnya bayar jujuran. Minum jamu jar. Jamu tuh bilang, pokoknya jamu Madura nukar. Merek Gunjah Brait. Kinom jamu tadi 3 jam behemat. Sekali keluar lawas lah. Prosesnya maka lawas. Encok pagelinu. Tapi pas nyamannya, pas keluarnya ada semenit lah. Ada semenit lah nyaman nang takrojotnya tuh. Ada semenit lah. Kada sampai. Paling setengah menit, paling 10 detik. Betul hampir dah. Nah, pertama ujar ulama, Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita, ninah nikmat nang ika mencari mana lawas. Seitu banyaknya mengeluarkan duit rela. Pertama kayak apa memaraki biniannya dulu. Wah banyak pemodal, embah tuh dikawini banyak pulang modal, kawin. Sekalinya nang disasah tuh nikmatnya setumat benar aja. Kada lawas. Kada lawas. Artinya Allah Ta'ala menyiapkan nikmat yang kekal abadi dan kada berputusan. Kalau menyasah nikmat nang setumat aja kita wani bermodal, kenapa nikmat nang abadi itu ada wani bermodalnya sah? Satu. Yang kedua ujar ulama dari sisi Allah menjaga kita. Ternyata ujar para dokter, seandainya manusia itu mengeluarkan spermanya itu dan merasakan kenikmatan tuh sampai semenit aja, jantungnya tuh jebol. Kada tahan jantung manusia tuh untuk merasakan kejang nang sampai semenit gitu, jebol jantungnya. Makanya sebentar, 5 detik, 10 detik cukup. Amun sampai semenit jantung kada tahan. Jadi dalam setiap hal ehwal kita tuh masya Allah ada aja. Memang Allah Ta'ala tuh menciptakan manusia tuh sesempurna itu. Sempurna. Tinggal kita aja lagi bersyukur. Cuma itu tadilah. Ya jadinya sagan kita pribadi juga. Artinya nasihat ini kadang yang anu tapi anu kita pribadi bahwa kadang-kadang 30 tahun kita berusaha. Haji Peri misalnya
berusaha 30 tahun berdagang lancar usaha, imbah itu dibawai pulang. Ujar si Bang Usup, ya Peri, empat aku gak berusaha, iya aja, kita kerja yang lain pulang jar, bermodal pulang di lain. Sekalinya di dalam perjalanannya usaha nih, umpama begawi apa pulang, begawi sawit, lalu di perjalanan tidak seperti nang dikehendaki, kada gagal Bang, cuma mungkin di awal tuh ada aja rintangannya, bukan gagal tetapi rintangannya kada sesuai dengan target. Jika harusnya bulan ini sudah kawa diproduksi, ternyata ada tertunda kenapa? Nah, lalu akhirnya kita pusing tuh mikirkan, pusing kita pikirkan. Nah, maksud ulama itu kenapa baru sekali kita merasa tertahan, kada juga gagal tertahan, lalu kita heboh dan kita lupa selama 30 tahun Allah Ta'ala melancarkan usaha kita. 30 tahun Allah lancar. Sekali tersandung, jangan kemudian nang tersandung gugur tuh diratapi behemat. Kan bilinya gugur tuh bangun, naik jakanya luka tuh obati, batu bangun berjalan pulang. Kada nang terdiam di situ tuh menangis. Walhasil kita juga akhirnya nang memang harus mencari-cari cara kayak apa kita ini bisa berbaik sangka terus lawan Tuhan. Karena pada akhirnya dalam hadis Nabi katakan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Tidak ada yang lebih tinggi dari dua hal ini dalam kebaikan. Puncaknya kebaikan kada ada di atas itu. Yang pertama husnudzon billah, baik sangka lawan Tuhan. Nah, sekarang cari ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada baik sangka lawan Tuhan. Ini ilmu yang akan membawa kita kepada kebaikan tertinggi dalam pandangan Tuhan. Dan cari ilmu yang bisa mengantar kita baik sangka lawan orang. Bila sudah kita hadir di satu tempat tapi timbul di dalam hati kita nih perasaan kita aja nang baik, orang tuh kadang-kadang buruk sangka timbul lawan orang, udah mun kayak itu kada beres tuh. Justru kita tuh mencari kayak apa kita tuh berbaik sangka lawan orang. Bila hendak berburuk sangka, jangan kalau abah guru juga diri seorang aja diburuk sangkai, jangan orang. Aku nih dipikirkan, aku nih amal diterima juga kah kadakah? Aku nih dosa banyak mintamu diampuni juga kah kadakah? Aku nih akhir umur kena kayak apa anu. Jadi seorang yang dipikirkan harus memikirkan orang. Jika mau baik sangka lawan orang. Jika mau buruk sangka lawan seorang. Jangan dibalik. Walhasil kita masing-masing tuh wajib hukumnya mencari ilmu yang bisa membawa kita kepada baik sangka lawan Tuhan. Bila sudah bisa berbaik sangka lawan Tuhan, kira lahir ridho lawan ketetapan Tuhan. Bila sudah pian ridho lawan Tuhan, mesti Nabi jamin ben masuk surga. Ada kalau bebinian nya kena ayan, bebinian nya ayan, bebinian negro kena ayan, datang ke Nabi, Rasulullah ulun ini kena ayan, tolong doakan ulun supaya sembuh. Maka ulun ini bila sudah kena ayan, bilanya kambu aurat terbuka, nya kada sadar kan kejang terbuka, aurat ini tersingkap. Ujar Nabi, kalau ikam mau kudoakan ikam sembuh. Tapi kalau ikam mau, ikam sabar, ikam ku jamin surga. Pilih mana ikam? Ku doakan sekarang, ikam sembuh, atau ikam sabar, ikam masuk surga. Nah, mendengar begitu, ini tawaran yang sama pernah Nabi sampaikan kepada sahabat yang lain. Kan diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf, ada seorang laki-laki buta. Ini dikenal di dalam istilah tawassul namanya haditsul a'ma, hadis orang buta. Ada orang buta datang kepada Nabi. Lalu begitu orang ini datang kepada Nabi, nyatakan, ya Rasulullah, ulun ini adalah seorang laki-laki yang matanya buta. Tolong pian mintakan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyembuhkan kebutaan ulun ini. Nah, Nabi tawarkan yang sama dengan begini tadi, ujar Nabi, tapi kasus berbeda lah. Ujar Nabi, kalau ikam mau, ikam sabar aja. Bila ikam mau, ku doakan ikam sembuh, ikam kada bakal buta lagi. Tapi bila ikam mau,
sabar, dan itu lebih baik bagi kamu. Ternyata lelaki itu mengatakan, ulun minta sembuh aja gin, ulun sembuh aja gin, doakan aja gin. Nah sudah, karenanya minta begitu, fa amarahu ayyatawaddu, Nabi suruh buudu kamu Nabi. Lalu nya buudu, baik buudu sembahyang 2 rakaat, batu dilajari Nabi doa, imbahnya berdoa langsung matanya sembuh. Kayak kada terjadi apa-apa dengan matanya, yang buta langsung bisa melihat. Ya sudah, dapat nih mata yang tadinya buta, karena buta lagi. Tapi bebini ini tadi, jar Nabi, kam bilanya hendak ku doakan ampih ayan nih kam, atau bila kam sabar ku jamin kam surga. Ternyata bebini ini mun ka itu, ya Rasulullah, ulun milih surga aja dah. Ayo bulik, sekalinya kada lawas kambuh pulang ayannya. Begitu ayan kambuh terbuka pulang aurat. Nah datang pulang ke Nabi, ujar bebini tadi, ya Rasulullah, ulun ini bukannya kada sabar pang, cuma aurat ulun ini terbuka. Kayak ini aja sudah, tolong pian mintakan oleh Allah Ta'ala, bilanya ulun ayan aurat parang jangan terbuka, jangan sampai bila ulun ni ayan nih yang terlalu anubana sehingga aurat terbuka. Itu aja ulun minta supaya aurat kada terbuka. Ya didoakan Nabi. Makanya Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Atha, pada Imam Atha, ujar Abdullah bin Abbas, ikam hendak melihat ahli surga yang berjalan di bumi nih orangnya, orangnya berjalan di bumi. Ujar Abdullah, ikam hendak melihat orang surga kan nih orangnya, karena Nabi menjamin orang ini surga. Berarti antara sidin dengan surga itu batasnya mati gak lagi. Gara-gara sabar, ridho dengan ketetapan Tuhan. Makanya ulama katakan, seandainya lah Nabi Yakub itu dah buta mata sidin, seandainya Nabi Yakub abah Nabi Yusuf tuh meminta kepada Allah supaya matanya ampih buta, Nabi Yakub tuh loh Nabi itu bila minta orang Tuhan kada tolak, dan Nabi itu memiliki doa pamungkas. Seandainya Nabi Yakub tuh meminta Allah Ta'ala supaya matanya itu ampih buta, seandainya Nabi Yunus tuh meminta keluar dari parut iwak, keluar, tapi Nabi Yunus kada minta, tapi mengakui dan membesarkan Tuhan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diakui bahwa Tuhan nang hebat, aku nang zalim. Kayak itu benar ya, kada juga Allah keluarkan aku mulai sini. Nabi Ayub, mereka memilih untuk sabar semuanya tuh. Seandainya jar ulama Nabi Yakub tuh ketika kehilangan Nabi Yusuf minta kepada Allah dibulikakan Nabi Yusuf tuh. Tapi cara mainnya para anbiya itu mengajarkan kepada umat mereka sabar menghadapi, karena bila sudah pian diisi sifat sabar dan ridho tadi, udah nyaman pian. Kalau hanya keluar dari masalah aja tanpa memiliki sifat ridho, oke, hari ini pian ada satu masalah lalu pian pusang, lalu pian datang ke guru doakan ulun supaya masalah ini hilang, itu aja dong pian harap. Oke, didoakan guru masalah ini hilang, hampir pian pusang, tapi jaminlah beberapa bulan kemuka pian kada bermasalah lagi. Karena ada masalah lain yang mungkin lebih berat pada masalah ini. Pernah lah bahari pian ingat waktu mungkin SMP kah bahari, atau SMA kah, atau kuliah kah, tetamu masalah, aduh mati aku jar, hampir ini hidup ya orangnya. Kadanya itu pang masalah terberat dalam hidup pian tuh, akan ada selalu masalah di hadapan yang menunggui. Nah makanya guru-guru itu mendorong kita tuh supaya diisi sifat ridho, sabar, berpikir tuh panjang. Nah itu modal. Jadi ketika pian berhadapan dengan masalah apa aja, masalah tuh kada bakal bisa berhadapan dengan sifat sabar dan ridho pian tuh. Jadi kayak pedang yang tajam tuh apa jadi hadapannya tebas ya terus. Nah itu yang dikehendaki para ulama kita dari kitab Allah, berikan kita sifat ridho dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Bila kita mempelajari ilmu tentang Tuhan itu kada membingungkan, malah hati itu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Amun nang lain kita bisa bingung. Bingung. Ulun tuh dulu lah membaca, ini kan bulan September. Ulun dulu lagi sekolah ketujuh bana buku sejarah tuh. Jadi dulu ulun hendak mengumpati cerita tentang G30 SPKI, jarang gestok gerakan 1 Oktober atau G30S, gerakan 30 September. Ulun cobalah membaca 1-2 buku, lalu rami
Kan ada filmnya bahari PKI itu yang olahan Arifin Cenur tuh. Yang apa siapa Amorosi Katamso nang jadi Soeharto di film itu. Coba berapa 3 jam, 3 jam 4 jam mulai film itu durasinya lawas tuh bahari. Wajib kan di TVRI bahari. Nah lalu ulun coba ternyata ada banyak versi itu, lalu mengolah kita penasaran, hendak mengurai. Padahal tahun 65 kan kada terlalu jauh. Artinya saksi-saksi hidup dalam kejadian itu sebenarnya masih ada. Tetapi ceritanya tuh kayak kusut gitu. Kusut ceritanya, banyak versi. Lalu ulun coba menukar lebih banyak buku. Sampai hari ini puluhan buku yang ulun baca tentang itu. Jaka pang teurai menurut ulun tambah kusut. Itulah sejarah tuh kadang-kadang padahal tidak terlalu jauh, tetapi setiap orang akan membuat cerita tentang sejarah itu lalu kusut aja. Kalau pian membaca tentang pelaku-pelaku yang selama ini dituduh, karena misalnya ini mengatakan begini, ada kan Bahari Suyono, ujar Suyono Pak Umar Dhani begini, ujar Umar Dhani aku kada begitu. Nah jadi antara dua orang yang anoni, karena membaca kesaksian Jenderal Pranoto kayak ini, ujar Jenderal Nasution begini, ujar anak-anaknya Jenderal Ahmad Yani begini, ujar Kolonel Latif begini. Jadi cerita tuh banyak versinya, lalu membingungkan kita karena kita kada di situ ketika kejadian itu. Jadi semakin ulun coba menambah semakin banyak buku untuk mengurai itu, ya memang kita ada kayak feeling bahwa ini tampaknya begini, tetapi memastikan itu kita kada bisa. Lalu membuat sesuatu itu, yaitu jaka ibarat benang itu jaka diurai itu kadanya semakin bekusut aja, kada semakin banyak sudut pandang tuh nah. Tapi tidak dengan ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan semakin orang tuh al-uns billah, semakin tenang lawan Tuhan. Jadi sejarah begitu, yang lain begitu, akan kita kadang-kadang memancing deh. Tapi kalau sudah dengan Tuhan, inya jaka bahasa guru-guru di Martapura tuh jinaknya lawan Tuhan. Inya jinak lawan Tuhan, orang jisilin jinak lawan inya. Itu bahasa Martapura tuh guru-guru bari nyambet jinak pang. Artinya kita tenang, merasa tenang dengan Tuhan, dengan Allah kita merasa tenang, maka orang yang beparak kita tuh empat tenang aja. Karena sidin ini tenang dengan Tuhan, bujur-bujur sama Allah. Jadi orang yang melihat sidin aja langsung langsung ingat lawan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang begitu memang. Jadi itu. Jadi pada akhirnya memang kita bilanya kakak itu tuh untuk memutuskan agak sulit aja Per ya. Artinya membaca sejarah-sejarah begitu, cuma nikmati sajalah kayak apa jalan sejarah tuh yang sudah terjadi, sambil kita doakan pendahulu-pendahulu kita. Cuma membaca sejarah tuh kadang-kadang satu orang aja di 3 buku berbeda menyampaikan statement, 3 buku tuh beda semua statementnya. Ulun baca tuh ada satu tokoh tahun ini bicaranya begini, 3 tahun kemudian begini, berapa tahun ke depan kayak itu. Di 3 kesempatan dia berbicara, 3 keterangannya kada sama. Itulah kadang-kadang manusia begitu kan. Intinya bila kita berkaca kepada berita-berita yang berasal dari tulisan manusia, terkadang manusia tuh di dalam menulis sesuatu tuh terkadang ada kepentingan. Tetapi kalau kita menyandarkan sesuatu kepada apa yang disampaikan Allah Ta'ala, disampaikan Nabi, hati kita tenang. Karena Allah Ta'ala tuh menyampaikan sesuatu tuh sudah hati itu tenang. Baca aja Quran, resapi maknanya, tenang hati pian. Dan beritanya tuh pasti valid. Satu-satunya kitab yang kada ada hoak, satu-satunya yang kada ada hoak tuh cuma Quran. Lawan Nabi yang menyampaikan. Bila Nabi menyampaikan kada hoak, berdasar bujur terjadi itu. Amun habar-habar di WA banyak hoaknya,
tapi masih ketujuh jadi bacai. Duduk bilangnya bisukan nih. Setia bana membaca status kawan. Maka kawannya malah status jakabang sedikit kayak samut, status itu sudah nang titik-titiknya tuh nang kayak titik aja lagi. Hakun jambu kayak sebuting-sebuting. Jika dikumpulakan membaca buku tuh, yang membaca status orang tuh baca buku mungkin separuh buku tuntungnya baca. Saking banyaknya status orang nang dilihati. Cuma itulah kita. Makanya alhamdulillah ada pengajian-pengajian kayak ini. Kadang-kadang kita bila pengajian kayak ini nyatanya setengah jam barang kita kada bano. Kada tuh buang waktu. Dicatat paham kada paham tuh urusan sekian, tapi kita duduk di majelis ilmu tuh malaikat baanukan sayapnya. Dan mereka memintakan ampun. Jadi banyak ilmu dapat, ampunan dapat, kemudian malaikat itu membentangkan sayap karena mereka ridho dengan apa yang digawe. Dan ketika kita menyebut nama Allah di hadapan nangka ini, Allah Ta'ala di saat yang sama menyebut nama kita juga di hadapan para malaikat. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min mala'i. Barang siapa yang menyebut aku jar Allah dalam satu perkumpulan manusia, maka aku pun akan menyebut namanya di satu perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulannya itu. Ya maksudnya kumpulan malaikat Tuhan banggakan tuh nah hambaku lihat di dunia. Jika ibarat kita bicaranya tuh kada akal melulu, ada aja nafsunya, tapi ingat masih di aku. Dibanggakan Tuhan. Mudahan Allah menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan. Hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Ba'da tulil umur fi khair wa lutuf afi ala hadhihi ala kulli ma nawa bihi salafus salih la hadratin nabi al-fatih.